Aslinya, sound horeg itu bukan budaya asli Jawa Timur ya, tapi dari Uang ringgit Malaysia masuk daftar 20 mata uang elit di dunia. Ya, yang bilang bahwasanya kita lebih maju dibanding Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung, support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. aslinya Ini dia, sound guys. horeg itu bukan budaya asli Jawa Timur ya, tapi dari sound horeg nih, India. sound horeg. Ya, India, ini dia. Kelakuannya mirip-mirip sih. Kayak misalnya ada penghalang sound Oke, horeg mau masuk ke suatu jalan, gapura, itu dirobohin. Warga India ini bongkar tenda milik warga demi sound horeg India ini bisa lewat. Tanpa basa-basi, tenda milik pedagang Ya. ini dilipat dan dipinggirkan. Nah, battle sound horeg juga ada di India. Bahkan versi India ini lebih ekstrim lagi. Gimana enggak dua sound horeg besar diadukan? Apa ya sebenarnya mau yang tahu, diadu guys. itu? Musiknya ya sama-sama keras. Dan fenomena budaya kayak gini itu dianggap budaya lokal Jawa Timur. Padahal sound horeg ini sebenarnya mengadopsi dari budaya India, yakni dekbas dari Paschim Medinipur India, yang udah berkembang sejak awal 2000-an sebagai festival, parade, dan kompetisi suara-suara besar. Berarti ini bukan asli Jawa Timur, tapi Jawaipur Timur. Gimana menurutmu? Oh gitu ya. Ternyata sound horeg itu budaya Malaysia. Budaya India. Berarti Jawa Timur nih ngeklaim aja orang-orang Jawa Timur ya. Ternyata bukan budaya Jawa Timur ya. Lagian, aduh, kan udah diharamkan sama MUI. Tapi masih banyak tuh orang-orang tuh nggak terima karena diharamkan sama Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Nggak terima guys. Karena katanya ini sudah katanya ini budaya Jawa Timur katanya. Ada tuh yang ngomong guys. Sound horeg itu katanya budaya Jawa Timur guys. Padahal Majelis Ulama Indonesia itu sudah mempertimbangkan dan mengkaji hal yang tidak baik di dalamnya. Itu kenapa diharamkan. Masih banyak tuh orang yang bilang ini budaya Jawa Timur. Jangan diusir. Woi guys, ini bukan budaya Jawa Timur, ini budaya India. Aduh, malah diakuin budaya Indianya. Aduh, nasib baik orang India nggak pandai bahasa Indonesia. Coba kalau pandai, dimarahin kalian. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Uang ringgit Malaysia Ini dia, guys. masuk daftar 20 mata uang elit di dunia. Uang rupiah, jangan iri ya. Ngapa pula rupiah nak iri? Uang rupiah Indonesia tuh nak kejar rupiah India. Adek mesti kejar abang. Rupiah India, rupiah Indonesia. Mirip-mirip nama dia beda Rupiah India, rupiah Indonesia. Rupiah, iya juga ya. Lantas siapa sih yang merdeka duluan ini? Kalau India merdeka duluan itu artinya kita yang... Kok India sih? Iya juga ya. Iya juga. Tapi kenapa orang-orang sini tuh ya? Ketika ada sesuatu gitu ya yang katanya milik Indonesia, terus ada di negara orang, katanya negara orang yang klaim milik kita. Ternyata di sini banyak budaya orang ada di sini loh. Bahkan sampai uangnya tuh mirip-mirip loh. Ini gimana konsepnya ya?
Ini tukang nuduh, tapi sebenarnya banyak orang, banyak budaya orang yang ada di sini. Terus suka-suka gitu nuduh orang, suka-suka cakap orang, klaim lah, cakap orang ngeklaim punya kita lah, inilah. Ternyata di sini banyak budaya orang, bahkan uangnya pun mirip-mirip punya orang. Iya juga ya. Kita berlanjut guys ke video selanjutnya. Ini dia guys. Kak Sultan, Ini dia. ternyata selama ini kita kena doktrin kata-kata orang kayak Ya, yang bilang bahwasanya kita lebih maju dibanding Malaysia. Ngomong nih. Ternyata pada saat kita berkunjung ke sini langsung, aduh. kayaknya memang penting kunjungan studi negara Dari situ saya simpulkan bahwasanya kita tidak boleh menjudge. kita tidak boleh dengarkan perkataan orang lain. Mending kita kunjungi langsung supaya kita bisa tahu yang mana yang sebenarnya terjadi. Konten-konten netizen ya yang biasa menjadikan Malaysia kayaknya perlu belajar lagi ya. Jadi, memang selama ini juga saya merasa bahwasanya, oh iya kan, kayaknya memang kita lebih maju dibanding Malaysia dan ya dari segi apa yang kami dapatkan dan yang kami rasakan ya di sini. Dan pembangunannya juga di Malaysia sangat pesat dan semuanya menggunakan sistem. Jadi buat teman-teman yang sampai saat ini statementnya masih bahwasanya bilang Indonesia lebih baik dibanding Malaysia, kayaknya kalian harus berkunjung dulu langsung ke sini. Rasakan dulu baru buat statement itu, karena saya juga awalnya begitu kan. Ya, yang paling penting sih sebenarnya di sisi lain pemerintah yang mendukung programnya, ada warga yang peduli dengan kondisi negaranya sendiri. Dan ini yang kami rasakan guys, betul-betul kayak wow, ternyata selama ini saya salah. Saya merasa bahwasanya selama ini Malaysia memang kita lebih baik ya, tapi ternyata pada saat kita berkunjung ke sini jauh. Menurut kalian mungkin selama ini Malaysia itu cuma negara kecil yang berada di sini kasinonya juga. Iya, Di sini tuh ada juga kasino, tapi tidak sembarang akses. Jadi warga Malaysia yang warga Muslim itu dilarang keras masuk, itu ilegal. Bagaimana kita mau maju? Di Makassar saja klubnya baru buka sudah di demo, yang alasan apalah itu. Tapi ya entahlah, mungkin pemerintah lagi berbenah atau bagaimana. Tapi yang jelas poin pentingnya buat kalian yang merasa dan selama ini termakan omongan orang bahwasanya Indonesia lebih baik dibanding Malaysia, menurutku kunjungi dulu negaranya baru menilai. Mana Kak Sultan? Cocok? Betul sekali. Kami rasakan di saat penerbangan dari Indonesia menuju Malaysia, tiba di airport, dari airport langsung ke sini itu jauh sekali, kayak negara yang langsung berbeda begitu. Beda sekali. Kami tidak endorse, kami tidak apa, yang jelas ini dari hati kami ya. Tidak tahu ya kalau baratkan teman-teman yang datang ke sini gitu kan beda-beda penilaian kan. Betul. Tapi untuk penilaian saya berdua ini menurutku ya lebih baik. Dan Malaysia juga worth it untuk dikunjungi berulang-ulang kali, kalau saya. Betul. Mantap. Jadi buat yang lihat video ini silahkan, terserah teman-teman mau pendapatnya kayak bagaimana. Yang jelas menurut pendapat saya pribadi dan Kak Sultan, ya itulah yang saya ceritakan. Oke, thank you. Sepertinya emang iya sih. Emang iya. Orang-orang Indonesia itu kebanyakan nonton ya apa ya, konten kreator yang buat hoak-hoak itulah, yang buat berita-berita tipu itulah, gitu ya. Dulu ya aku pun merasa kayak gitu guys, gitu. Kayak kita itu udah ya maju gitu, Malaysia udah ketinggalan jauh dari kita gitu. Ternyata setelah tahu, makanya gue tuh bukan ngebela Malaysia guys, bukan ngebela Malaysia, tapi mau meluruskan sebenarnya. Ketika gue tuh bilang bahwa kita itu kalah jauh, gue marah sama orang-orang yang buat cerita bohong itu. Ya tujuan gue tuh bukannya gue tuh mau membela siapa-siapa, tapi gue kasihan kalian dibodohi sama orang-orang itu, dibodohi sama konten kreator itu gitu. Karena ya kalian lihat sendiri, tadi itu orang Makassar yang tinggal di Jakarta, artinya dia sudah bukan orang kayak kita lagi lah, bukan orang kayak kita lagi ya, dia orang kaya, orang-orang yang di situ lah gitu, main ke Malaysia. Dan di situ beliau ini menemukan ternyata wah Malaysia tuh seperti ini, nggak seperti apa yang dituduhkan oleh konten kreator yang ada di sini gitu. Ya seperti itu loh memang guys, seperti itu memang. Ya makanya gue tuh selalu bilang ya, bersyukur kalian yang jadi orang Malaysia, bener.
Bener guys, bener. Di sini tuh apa sih yang nggak mahal sekarang di Indonesia ini gitu? Wih, apa? Beras mahal guys. Apalagi minyak petrol nggak usah dibilang lah. Kebutuhan pokok apa yang kalian mau tanyain? Semua mahal, semua serba mahal gitu. Pajak mahal, ini mahal. Kalian tuh bersyukur guys, bersyukur banget punya negara yang masih salah satu harga bahan pokoknya itu terendah di dunia. Kita udahlah korupsinya paling tinggi, harga bahan pokok paling tinggi, pajak paling tinggi se Asia Tenggara. Pengangguran iya nomor 1. Kemiskinan iya nomor 2. Pokoknya kita itu kalau nggak juara ya naib juara lah gitu ya. Hebat kan Indonesia, hebat guys, hebat. Makanya kalian, aku tuh selalu mengingatkan sama teman-teman yang ada di Malaysia, bersyukur kalian ya, bersyukur banget. Harus disyukuri. Mengkritik boleh, tapi kalian jangan sampai lupa untuk bersyukur dan bersyukur. Karena kalau dibandingkan hidup kalian di sini, kalau kalian nggak percaya, cobalah hidup di sini 5 tahun, tapi jangan bawa uang dari sana, dari Malaysia sana. Karena kalau kalian bawa uang dari Malaysia sana ke sini, kalian jadi kaya. Nggak jadi nantinya merasakan apa yang terjadi di sini. Kalau kalian udah kaya di sini gitu. Bawa uang dari Malaysia, orang Malaysia ke sini bawa uang, lalu ke rupiah kaya, ya nggak merasakan apa yang kita rasakan. Kan gitu guys. Aduh, parah guys. Parah, cari kerja susah, bahan pokok mahal, apalagi coba. Number 1 selalu lah. Kalau nggak number 2, number 1. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.